Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'du. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari ini. Insya Allah kita sudah memasuki bulan Ramadan ini pada hari yang keempat nih, keempat, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Insya Allah tidak ada yang kelima. Barangkali ada yang kelima. Tapi secara umum alhamdulillah kita bersamaan dalam mengikuti awal puasa 1444 Hijriah ini. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan pada junjungan Nabi Agung kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita harapkan kita ajeng-ajeng syafaatnya kelak dan kita menghadapi yaumul qiyamah. Bapak dan Ibu jamaah Masjid As-Sakinah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau saya masuk di Masjid As-Sakinah, jadi saya ke sana itu hati itu menjadi sakinah karena teringat akan doa kalau pengantin baru. Semoga menjadi pasangan yang sakinah mawaddah warahmah. Jadi semoga masjid ini membawa keberkahan dan menjadikan kita semuanya, para jamaahnya dan umumnya juga bagi warga di perumahan Mojoroto Indah ini menjadi orang-orang yang senantiasa hatinya sakinah, mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi pagi hari ini kesan saya ketika mengikuti jamaah di sini, sempat tadi sebelum kita memulai sholat subuh saya hitung, Pak. Saya hitung softnya ini jumlahnya ada 6. Nah ini jarang-jarang bisa saya temui di tempat lain. Ini belum ibu-ibu yang ada di belakang ini softnya mungkin bisa jadi biasanya ibu-ibu itu lebih bersemangat. Apalagi kalau pengajian ibu-ibu itu paling semangat. Tentunya kalau kita misalnya ini 2 kali lipatnya 6 dikali ditambah dengan 6 setidaknya 12 soft yang berhasil. Makanya tadi di depan ini saya baca ada satu stiker, sukseskan jamaah subuh masif. Masif ya. Jadi ini luar biasa sekali kalau kita menilai kepada apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bisa jadi kalau ini semakin masif ya, akan menjadi satu bola salju yang akan membawa efek kepada kejayaan umat Islam, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita semuanya mengetahui bahwasanya di dalam Al-Quran biasanya di halaman-halaman sampul biasanya sebagian cetakan itu di sana ada tertulis namanya Asmaul Husna. Ya. Jadi Asmaul Husna itu adalah nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang baik. Maka kalau kita baca di bagian depan itu disebutkan Wallahul ladzi la ilaha illa huwa. Nama atau Asmaul Husna yang pertama itu adalah Ar-Rahman. War-Rahmanu kemudian Ar-Rahim. Wallahul ladzi la ilaha illa War-Rahmanur Rahim. Nah, 2 Asmaul Husna yang pertama ini yang
ini insya Allah akan kita bahas dan kita jelaskan. Bapak dan Ibu para jamaah, sebagaimana dua dari Asmaul Husna, ya, yang nomor 1 dan nomor 2 ini juga ternyata bisa kita dapatkan di ayat 1 di surat Al-Fatihah. Ya, ada sebagian menyebut bahwa Bismillah itu masuk kategori ayat pertama di surat Al-Fatihah, dan ada sebagian ulama yang mengatakan bukan bagian dari surat Al-Fatihah. Tapi kita tidak membahas ke arah situ. Yang fokus kita adalah dua Asmaul Husna. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di situ ada lafaz Ar-Rahman, ditambahi lagi Ar-Rahim. Kalau kita menerjemahkan Bapak dan Ibu sekalian itu secara terjemahan bebas, Bismillah dengan menyebut nama Allah, Ar-Rahman yang Maha Pengasih. Biasanya kita menggunakan kata yang Maha Pengasih. Ar-Rahim kita mengartikannya dengan Maha Penyayang. Nah, Ar-Rahman, Ar-Rahim secara bahasa Indonesia kasih sayang itu kan satu kesatuan. Nah, tetapi secara penerjemahan dalam kitab-kitab tafsir itu disebutkan bahwa makna dari Asmaul Husna Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu sesungguhnya adalah pemaknaan yang berbeda. Maka dalam tafsir, beberapa tafsir disebutkan bahwa makna Ar-Rahim, makna Ar-Rahman itu adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada orang-orang yang ada di dunia ini. Baik itu status dari orang tersebut adalah seorang mukmin, seorang muslim, maupun statusnya bukan mukmin atau bukan muslim. Bapak dan Ibu sekalian, tentunya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala ini tidak terbatas ketika kita hidup di dunia ini. Sama ketika kita mendapatkan kasih sayang, diberikan kenikmatan oleh Allah ketika makan misalnya, kita sama-sama merasakan, tidak membedakan suku, agama, status kita muslim atau tidak muslim. Kita merasakan kalau makan soto enak, kalau kita makan ayam rasanya ya seperti itu rasanya. Kita rasanya haus kemudian minum air, apalagi kalau kehausan saat menjelang berbuka puasa, tentunya rasanya begitu nikmatnya. Itu rasanya sama Bapak dan Ibu sekalian. Kita merasakan sehat, merasakan kenikmatan sehat, merasakan kenikmatan lain yang ada di dunia ini, sama, itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga rahmatnya Allah itu tidak terbatas. Selama kita hidup di dunia, maka sunnatullah itu berlaku untuk kita. Tidak peduli suku kita, tidak peduli bangsa kita, bahkan tidak peduli apa agama kita. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi berbeda ketika kita berbicara mengenai Asmaul Husna yang kedua, yaitu Ar-Rahim. Kalau tadi Ar-Rahman, Allah tidak membatasi. Sekarang untuk Ar-Rahim itu adalah rahman Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang secara khusus diberikan hanya kepada orang-orang yang beriman saja, kepada orang-orang yang bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala dan Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau tadi rahman Allah itu tidak terbatas, maka sesungguhnya rahim Allah itu hanya berlaku ketika kita menghadapi hisab nanti di yaumil mahsyar, nanti di yaumil qiyamah. Maka tentunya karena rahim Allah itu hanya berlaku bagi kaum mukminin, bagi kaum muslimin, maka ini sifatnya eksklusif, sifatnya khusus hanya untuk orang-orang yang beriman. Maka kalau
orang yang beriman maupun tidak beriman bisa merasakan kenikmatan Allah yang sama ketika hidup di dunia, maka tidak sama halnya ketika kita berada di alam akhirat nanti. Kenikmatan itu hanya Allah berikan kepada orang-orang yang beriman saja. Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai di dalam kitab Al-Mustadrak, salah satu kitab sahih selain Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, itu dijelaskan dan diceritakan tentang sebuah situasi, sebuah kisah, atau khususnya adalah hadis Nabi. Yang ini riwayatnya adalah riwayat sahih yang menceritakan tentang kasih sayang Allah kepada orang-orang yang beriman. Bahkan dalam kisah ini Allah mendamaikan permasalahan yang terjadi di antara kaum muslimin. Bagaimana Bapak dan Ibu sekalian? Misalnya, jadi pada suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jadi beliau sedang duduk-duduk bercengkrama dengan para sahabatnya. Dengan para sahabat itu, tiba-tiba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliaunya tersenyum, ya, tersenyum sampai menjelang mau tertawa sehingga kelihatan giginya. Nah, betapa Rasulullah kira-kira kalau kita bayangkan dengan kerinduan kita kepada beliau itu, kira-kira betapa manisnya kira-kira senyuman beliau itu pada waktu itu. Sehingga ketika beliau tersenyum dan para sahabat mengetahui kenapa beliau tersenyum, hampir-hampir pada posisi tertawa kelihatan giginya. Sahabat Umar radhiyallahu anhu, kemudian beliau bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa engkau tersenyum wahai Rasul?" Bukan tersenyum karena di tengah-tengah itu terjadi dialog dengan para sahabat, tapi tiba-tiba saja Rasulullah tersenyum dengan sendirinya. Nah, apa yang dikatakan oleh Rasulullah mengatakan bahwa, "Wahai para sahabatku, sesungguhnya tadi itu saya diberitahu oleh malaikat bahwasanya kelak di yaumil qiyamah itu ada dua orang yang bersaudara, sama-sama dua-duanya ini seorang muslim, ya, seorang mukmin yang mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, bersimpuh mengadu di hadapan Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah." Bapak dan Ibu, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Satu orang yang bersaudara, mereka duduk bersimpuh di hadapan Allah, mereka menundukkan pandangan dua-duanya, yang satu mengadu, "Ya Allah, aku memohon kepadamu supaya engkau mengambilkan pahala dari orang ini dan diberikan kepadaku." Kemudian Allah menjawab, "Wahai si fulan, bagaimana aku bisa memberikan pahala atau mengambilkan pahala dari saudaramu ini, sedangkan saudaramu ini sudah tidak memiliki sedikit pun pahala atau ganjaran yang dia miliki, sudah habis." "Oh begitu ya Allah, kenapa engkau meminta supaya pahala dari saudaramu ini diberikan kepadamu atau diambilkan untukmu?" "Karena saudaraku ini, wahai Allah, dia telah menzalimiku selama hidup di dunia ini. Dia telah menyakiti diriku. Bagaimana aku bisa merelakan pada suasana seperti ini? Bagaimana aku bisa memaafkan pada suasana seperti ini kepada saudaraku yang dulu ketika di dunia dia telah memberikan rasa sakit kepadaku?" Nah, ketika itu dia kemudian ketika diberikan penjelasan oleh Allah bahwa saudaranya ini sudah tidak memiliki pahala lagi yang tersisa, maka yang dikatakan oleh orang ini adalah, "Kalau begitu wahai Allah, timpakan atau pindahkan
dosa-dosaku ini supaya dipikul oleh Dia di hadapan timbangan. Ketika itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wahai si fulan, angkatlah kepalamu. Kemudian dari tunduknya dua orang tadi, salah seorang yang mengadukan dirinya, mengadukan saudaranya tadi kepada Allah, mengangkat kepalanya. Setelah mengangkat kepalanya, dia mengatakan, wahai Allah, aku menyaksikan bahwa di hadapanku ini ada surga-surga yang terbuat dari emas. Di sana ada permadani yang terbuat dari berlian, terbuat dari sutra. Di sana ada singgasana yang terbuat dari emas, dan di sana bertatakan dengan bintang berlian yang begitu indahnya, wahai Allah. Ya Allah, surga itu, permadani itu diperuntukkan untuk siapa, wahai Allah? Apakah diperuntukkan untuk para nabi, ataukah diperuntukkan untuk orang-orang soleh yang mana, wahai Allah? Kemudian jawaban Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai si fulan, sesungguhnya surga-surga yang kau saksikan tadi itu adalah surga yang akan aku berikan kepada orang yang mampu untuk membayarnya. Wahai Allah, bagaimana? Dan siapa yang bisa membayar untuk bisa mendapatkan surga itu? Kemudian Allah menjawab, sesungguhnya engkau pun, wahai si fulan, bisa membayar dan bisa mendapatkan surga yang engkau lihat tadi. Bagaimana caranya, wahai Allah, supaya aku bisa mendapatkan dan bisa membayar surga yang tadi aku lihat? Kemudian Allah menjawab, yaitu si fulan, dengan cara kamu memaafkan kesalahan saudaramu tadi. Baiklah, wahai Allah, kalau begitu sekarang ini aku telah memaafkannya. Aku telah memaafkan segala kesalahan dia, aku telah memaafkan segala kezaliman dia kepadaku ketika aku dan dia masih hidup di dunia. Maka dari itu kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala melanjutkan, wahai si fulan, sekarang gandenglah tangan saudara tadi. Gandenglah tangannya, peluklah dia, kemudian ajaklah saudaramu tadi untuk masuk ke dalam surga bersamamu. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa kalau kita mengetahui rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak yaumil qiyamah itu begitu luar biasanya, begitu luasnya, sehingga permasalahan yang kita hadapi di antara kaum muslimin, diri kita dengan saudara kita, diri kita dengan tetangga kita, dengan rekan kita yang berkonflik, bermasalah, itu ternyata oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rasa rahimnya kelak di yaumil qiyamah itu juga didamaikan semuanya. Sehingga ketika kita semuanya nanti masuk ke dalam surga Allah Jannatin Na'im, kita di hati kita ini sudah tidak ada lagi rasa iri, rasa dengki, rasa benci kepada saudara kita. Semuanya dicabut. Yang tersisa hanyalah kenangan-kenangan ketika hidup di dunia. Kamu itu dulu supaya seperti ini, kon biasanya jaraki aku, itu masih ada kenangan, sehingga mereka para ahli surga nanti itu saling bercengkrama. Mereka suka duduk-duduk bersama, suka cangkuan, dan saling menceritakan kisah-kisah ketika hidup di dunia. Kalau kita sekarang sedang berjamaah sholat subuh, mungkin kalau kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti masuk ke dalam surga, ya kita akan saling bercerita. Oh, bapak ini dulu kalau sholat subuh itu selalu datangnya paling awal. Ibu ini senantiasa bersemangat. Oh, sampai kadang-kadang kalau hari Minggu itu sukanya bolos, nggak ikut sholat subuh berjamaah, ya karena ada kesibukan yang lain.
tetangga ini sukanya begini, tetangga itu sukanya begitu, dan lain sebagainya. Semuanya masih ada memori, semuanya masih ada kenangan yang nanti kita semuanya saling bisa bercengkrama mengenang masa lalu kita ketika kehidupan kita di dunia. Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sesungguhnya di bulan Ramadan ini yang merupakan bulan yang Allah berikan hadiah kepada kita, bulan yang khusus yang mana maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat besar dan sangat luas sekali. Rahman dan Rahimnya Allah juga sangat luas sekali. Maka mari bersama-sama kita manfaatkan sebaik-baiknya di bulan Ramadan ini. Kalau kita mampu untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, maka saya mendoakan kepada Bapak dan Ibu sekalian, semoga kita semuanya bisa istiqomah di bulan Ramadan ini. Dan setelah di bulan Ramadan pun juga menjadi orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila suratul mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.